Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam video ini akan membahas mengenai galat numerik dan orde penghampiran. Selamat menyaksikan. Adapun anggota kelompok 2 yaitu: pertama, Imelda Inggit Setiakna, kedua, Mila Maurisa, ketiga, Ahmad Iliyin. Oke, langsung saja yang pertama yaitu galat numerik. Apa itu galat numerik? Galat numerik atau biasa disebut dengan error dalam metode numerik merupakan selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Sedangkan metode numerik sendiri merupakan suatu metode untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika dengan menggunakan sekumpulan operasi aritmetika sederhana dan operasi logika pada sekumpulan bilangan atau data numerik yang sudah diberikan. Dalam kebanyakan kasus, metode-metode numerik merupakan hampiran, sekalipun data awalnya tidak mengandung galat dan semua operasi aritmetika dilakukan secara ideal. Hal ini disebabkan karena suatu metode numerik biasanya digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah lain yang lebih sederhana, sebagai hampiran masalah asli. Secara umum, terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik. Yang pertama yaitu galat pemotongan atau transcation error, yakni galat yang ditimbulkan dari penghampiran turunan. Dan yang kedua, galat pembulatan atau round off error, yakni mengurangi cacah digit pada suatu nilai hampiran dengan cara membuang beberapa digit terakhir. Selain kedua galat tadi, masih ada sumber galat lain, yaitu galat eksperimental, yakni galat yang timbul dari data yang diberikan, misalnya karena kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, dan sebagainya. Dan yang kedua, galat pemrograman, yakni galat yang terdapat di dalam program, sering dinamakan dengan kutu atau bug, dan proses penghilangan galat ini dinamakan penirkutuan atau debugging. Kita tidak akan membicarakan kedua galat terakhir ini, karena kontribusinya terhadap galat keseluruhan tidak selalu ada. Akan halnya galat utama, galat pemotongan dan galat pembulatan, keduanya selalu muncul pada solusi numerik. Jadi, terhadap kedua galat utama tadilah perhatian kita fokuskan. Yang pertama, galat pemotongan. Galat pemotongan yaitu galat yang ditimbulkan dari penghampiran turunan tersebut. Istilah pemotongan sendiri muncul karena banyak metode numerik yang diperoleh dengan penghampiran fungsi menggunakan deret Taylor. Karena deret Taylor merupakan deret yang tak berhingga, maka untuk penghampiran tersebut deret Taylor kita hentikan atau kita potong sampai suku orde tertentu. Penghentian suatu deret atau runtunan langkah-langkah komputasi yang tidak berhingga menjadi runtunan langkah yang berhingga, itulah yang menimbulkan galat pemotongan. Tipe galat pemotongan sendiri bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran, sehingga biasanya ia disebut juga dengan galat metode. Untuk lebih jelasnya, kita ke contohnya. Hampiran fungsi cos X dengan bantuan deret Taylor di sekitar X sama dengan 0, yaitu cos X sama dengan 1 dikurangi X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 4 pangkat 4 per 4 faktorial dikurangi X pangkat 6 per 6 faktorial, dan seterusnya. Ini merupakan nilai hampiran, sedangkan ini merupakan galat pemotongan. Deret Taylor fungsi cos X sebenarnya tidak berhingga, namun untuk keperluan praktis, deret tersebut kita potong sampai suku orde tertentu. Misalnya sampai suku orde N sama dengan 6 seperti contoh ini, kita potong hingga suku orde N sama dengan 6. Kita melihat bahwa
menghampiri cos X dengan deret Taylor sampai suku berderajat 6 tidak memberikan hasil yang tepat. Galat pada nilai hampiran diakibatkan oleh pemotongan suku-suku deret. Jumlah suku-suku selanjutnya setelah pemotongan merupakan galat pemotongan untuk cos X. Kita tidak dapat menghitung berapa persisnya galat pemotongan ini karena jumlah seluruh suku-suku setelah pemotongan tidak mungkin dapat dihitung. Ini contohnya yang titik-titik ini. Namun kita dapat menghampiri galat pemotongan ini dengan rumus suku sisa, yaitu Rnx sama dengan X dikurangi X0 pangkat N ditambah 1 dibagi N ditambah 1 faktorial dikali F pangkat N ditambah 1 dikali C, dengan C lebih dari X0 dan kurang dari X. Nilai Rn yang tepat hampir tidak pernah dapat kita peroleh, karena kita tidak mengetahui nilai C sebenarnya, terkecuali informasi bahwa C terletak pada suatu selang tertentu. Jadi, nilai Rn ini akan kita peroleh dengan tepat apabila nilai C diketahui terletak pada selang tertentu. Karenanya tugas kita adalah mencari nilai maksimum yang mungkin dari Rn untuk C dalam selang yang diberikan itu, yaitu rumus Rn-nya ini. Untuk mencari nilai maksimum yang mungkin dari Rn untuk C. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Contohnya, gunakan deret Taylor orde 4 di sekitar X0 sama dengan 1 untuk menghampiri len 0,9 dan berikan taksiran untuk galat pemotongan maksimum yang dibuat. Penyelesaian. Tentu saja langkah pertama kita harus menentukan turunan fungsi fx sama dengan len x terlebih dahulu. Yang pertama, turunan pertama dari len x yaitu 1 per x. Kita substitusikan ke x sama dengan 1 sehingga hasilnya 1. Kemudian turunan kedua yaitu negatif 1 per x pangkat 2. Kita substitusikan dan hasilnya menjadi negatif 1. Dan begitu seterusnya sampai kita temukan hasil dari turunan kelima. Kemudian kita mencari deret Taylor-nya, yaitu len x sama dengan x dikurangi 1 dikurangi x dikurangi 1 pangkat 2 per 2 ditambah x dikurangi 1 pangkat 3 per 3 dikurangi x dikurangi 1 pangkat 4 per 4 ditambah R4x. Kemudian kita masukkan len-nya, sehingga hasilnya menjadi negatif 0,1 dikurangi negatif 0,1 pangkat 2 per 2 ditambah negatif 0,1 pangkat 3 per 3 dan seterusnya, sehingga hasil akhirnya nanti akan menjadi negatif 0,1053583 ditambah R4x. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari galat pemotongan maksimumnya dengan menggunakan rumus yang tadi. Ini langkah-langkah mencari galat pemotongan maksimumnya dan menghasilkan penyelesaian yaitu 0,00000034. Nilai maksimum 24 per C pangkat 5 di dalam selang C lebih dari 0,9 kurang dari 1 adalah pada C sama dengan 0,9. Dengan mendasari pada fakta bahwa suatu pecahan nilainya semakin membesar bila mana penyebut dibuat lebih kecil. Jadi hasil akhirnya yaitu
ln 0,9 sama dengan negatif 0,105353 dengan galat pemotongan lebih kecil dari 0,000034. Selanjutnya yaitu galat pembulatan. Pembulatan bilangan sering dilakukan di dalam proses komputasi. Pembulatan artinya mengurangi cacah digit pada suatu nilai hampiran dengan cara membuang beberapa digit terakhir. Cara melakukan pembulatan suatu nilai hampiran menggunakan aturan sebagai berikut. Yang pertama, jika digit pertama yang dibuang kurang dari 5, digit di depannya tidak berubah. Lalu yang kedua, jika digit pertama yang dibuang lebih atau sama dengan 5, digit di depannya ditambah 1 nilainya. Contoh, jika ada bilangan 1,32 itu dibulatkan menjadi 1,3. Apabila ada bilangan 1,36 dibulatkan menjadi 1,4. Kemudian, perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real. Masalah timbul bila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, karena semua bilangan real tidak dapat disajikan dengan tepat di dalam komputer. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Misalnya, sebuah komputer hanya dapat mempresentasikan bilangan real dalam 6 digit angka berarti. Maka representasi bilangan 1/6 sama dengan 0,166666. Di dalam komputer, 6 digit tersebut adalah 0,166667. Galat pembulatnya adalah 1/6 dikurangi 0,166667 sehingga menghasilkan negatif 0,0000000333. Kebanyakan komputer digital mempunyai dua buah cara penyajian bilangan real, yaitu bilangan titik tetap dan bilangan titik kambang. Dalam format bilangan titik tetap, setiap bilangan disajikan dengan jumlah tempat desimal yang tetap. Misalnya 62,358, lalu 0,013 dan 1,000. Sedangkan dalam format bilangan titik kambang, setiap bilangan disajikan dengan digit berarti yang sudah tetap. Misalnya 0,6238 kali 10 pangkat 3 itu juga bisa ditulis 0,6238E plus 03. Contoh lainnya 0,1714 kali 10 pangkat negatif 13 bisa ditulis juga seperti 0,1714E min 13. Selanjutnya, galat total. Galat akhir atau galat total atau pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Misalnya pada contoh di bawah ini digunakan deret Maclaurin orde 4 untuk menghampiri cos 0,2 sebagai berikut. Contoh, hitunglah hampiran nilai cos 0,2, sudut dinyatakan dalam radian dengan deret Maclaurin sampai suku orde n sama dengan 6. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dari operasi cos 0,2 hingga menemukan hasil kira-kira 0,98006667. Dalam operasi ini sudah terdapat galat pemotongan dan juga galat pembulatan. Galat pemotongan timbul karena kita menghampiri cos 0,2 sampai suku orde 4. Sedangkan galat pembulatan timbul karena kita membulatkan nilai hampiran ke dalam 7 digit bina.
Orde penghampiran. Untuk memahami tentang orde penghampiran, berikut merupakan definisi tentang orde hampiran menurut definisi 2.1 Orde Hampiran Munir 2003. Misalkan nilai fungsi fh dihampiri oleh fungsi ph. Jika nilai mutlak dari fh dikurangi ph lebih kecil sama dengan m, nilai mutlak h pangkat n, yang mana m merupakan konstanta real dan m kurang dari 0, sehingga dapat dikatakan pH menghampiri fungsi fh dengan orde penghampiran OH pangkat n, sehingga dapat ditulis fh sama dengan pH ditambah OH pangkat n. OH pangkat n juga dapat diartikan sebagai orde galat dari penghampiran fungsi. Pada umumnya H cukup kecil, yaitu kurang dari 1, maka semakin tinggi nilai n semakin kecil galat, yang artinya semakin teliti penghampiran fungsinya, metode yang berorde OH pangkat 2 lebih teliti hasilnya daripada metode yang berorde OH. Pada metode OH pangkat 2, jika ukuran H dijadikan setengah kali semula, maka galatnya menjadi 1/4 kali galat semula. Umumnya, deret Taylor sering digunakan untuk menghampiri nilai dari suatu fungsi. Misalkan, xi plus 1 sama dengan xi plus h dengan nilai i sama dengan 0,1, 2, dan seterusnya adalah titik-titik selebar h. Maka hampiran fxi plus 1 dengan deret Taylor di sekitar xi adalah, maka dengan persamaan deret Taylor dimasukkan hampiran fxi plus 1, maka menjadi seperti ini. Dan di misal xi plus 1 dikurangi xi sama dengan h, maka persamaannya menjadi seperti ini. Yang dalam hal ini Rn xi plus 1 sama dengan h pangkat n plus 1 per n plus 2 faktorial dikali f pangkat n plus 1 t sama dengan OH pangkat n plus 1 dengan t lebih besar dari xi dan t lebih kecil dari xi plus 1. Jadi kita dapat menuliskan fungsi xi plus 1 sama dengan sigma dengan batas atas n dan batas bawah k sama dengan 0, h pangkat k per k faktorial dikali f pangkat k xi sama dengan OH pangkat n plus 1. Persamaan di samping menyatakan bahwa jika fungsi f(e) dihampiri dengan deret Taylor derajat n, maka suku sisanya cukup dinyatakan dengan lambang OH pangkat n plus 1. Sebagai catatan, suku sisa yang digunakan dalam notasi O besar adalah suku yang dimulai dengan perpangkatan h pangkat n plus 1. Contoh, e pangkat h sama dengan 1 plus h pangkat 2 per 2 faktorial plus h pangkat 3 per 3 faktorial plus h pangkat 4
per 4 faktorial plus OH pangkat 5. Ln X plus 1 sama dengan X min X pangkat 2 per 2 plus X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4 plus X pangkat 5 per 4 plus OH pangkat 5. Sin H sama dengan H min H pangkat 3 per 3 plus H pangkat 5 per 5 faktorial plus OH pangkat 7. Bukan OH pangkat 6 karena suku orde 6 sama dengan 0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos H sama dengan 1 min H pangkat 2 per 4 faktorial plus H pangkat 4 per 6 faktorial min H pangkat 6 per 6 faktorial plus OH pangkat 8. Bukan OH pangkat 7 karena suku orde 7 sama dengan 0.